Oke, halo halo. Selamat datang di Petrihor, program di mana kita akan menyelami makna kata supaya apa ya? Supaya kita uh, bisa punya wawasan yang lebih dalam dari sebuah makna kata gitu yang katanya kata bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Oke, jadi bulan ini kebetulan kita memulai Petrihor di bulan Ramadan. Jadi ini sudah pertengahan Ramadan. Kita akan mencoba untuk menyelami beberapa istilah yang sering kita temui ya di bulan Ramadan, kayak puasa, ngabuburit, dan ini ada 3T gitu ya, takjil, tarawih, tadarus gitu. Itu yang 3T terakhir nih kelihatan banget ya asal katanya dari Arab. Yang lainnya kita akan selami satu-satu. Kita mulai dari puasa ya. Jadi puasa itu asal katanya dari Sanskrit ya. Jadi aslinya upavasa. Jadi upavasa itu ya artinya memang puasa ya, abstinence from food. Jadi abstain, tidak makan gitu ya. Tapi dia punya makna lain juga. Makna lainnya adalah menyalakan api yang sakral gitu. Jadi ada beberapa makna di dalamnya. Kalau dari etimologinya, upavasa itu gabungan dari kata upa dan vasa. Tapi Sanskrit itu agak lucu kalau menurut saya. Saya baru ngulik-ngulik sedikit itu, kata yang digabung tuh kadang-kadang artinya bisa agak beda. Kalau upa dan vasa itu, upa itu setahu saya mendekati itu ya, mendekati. Jadi kalau fasa itu kayak house gitu, rumah gitu ya. Jadi tempat tinggal, dwelling. Jadi nearing to the place of dwelling. Saya nggak tahu kayak gimana, tapi kalau kira-kira gitu ya, kalau orang puasa itu nggak pergi-pergi gitu ya, deket-deket rumah aja. Mungkin ya kalau di sana dulunya seperti itu. Nah, selain upavasa, mungkin aku mau mengeksplorasi kata-kata Sanskrit yang konstruksinya mirip-mirip gitu ya, kayak upavasa apa coba? Upacara gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya? Upacara bendera gitu ya. Itu ternyata asal katanya di Sanskrit, upacara itu basically cuman proses ya, treatment, prosedur gitu ya. Jadi eh, seremoni itu cuman salah satu arti aja, tapi arti dasarnya itu prosedur. Jadi kayak sesuatu yang dilakukan mengikuti tahapan-tahapan tertentu ya, karena mungkin kalau upacara bendera ada pertama gini dulu, kedua begitu dulu, itu upacara. Kayak treatment gitu ya. Kalau upanya sama, upanya niring, cara itu lucu. Cara itu eh, artinya sama dengan eh, kuarta. Jadi kayak empat. Jadi mendekati empat. Saya kurang tahu kenapa kok eh, bahasa Sanskrit untuk seremoni atau treatment itu akar katanya kok mendekati empat. Apa yang mendekati empat ya gitu. Kenapa mendekati empat? Karena itu, nah cara itu asal katanya dari Proto-Indo-European. Seperti kita tahu Sanskrit, Latin, Hebrew, apalagi Germanic, Cyrillic itu punya akar kata yang sama, yaitu Proto-Indo-European. Nah, itu akar katanya memang seperti querte gitu ya, quattro, empat gitu. Cara, jadi cara kalau di Sanskrit. Yang menarik lain kata yang konstruksinya sama itu upavana. Upavana atau upavana itu, ini mungkin kita mengenal kalau di Jawa wono ya. Wono itu hutan. Upavana itu taman ya.
Jadi mendekati hutan, mendekati hutan mungkin mirip-mirip hutan gitu ya. Upavana. Jadi memang konstruksi bahasa Sanskrit tuh saya kurang paham. Eh, Kata kadang-kadang campuran kata itu jadi makna baru, kadang-kadang memang ini. Nah, yang Upavana itu yang menarik adalah eh, dia punya cognate yang sama kan kayak tadi Proto Indo-European. Kira-kira apa yang suaranya mirip dengan Upavana ya? Heaven. Jadi heaven kalau di bahasa Inggris heaven itu surga, heaven. Upavana itu taman gitu. Nah, menariknya memang eh, konsep surga itu atau heaven itu memang kalau bahasa Arab juga jannah, ya, jannah itu eh, taman juga ya. Oke, itu tadi puasa ya, dari ngomongin puasa sampai ke surga gitu ya. Mungkin Ubwana tadi, oh I'm sorry, Ubwasa ya, Ubwasa, puasa itu mungkin mendekati tempat tinggal kediaman tuh konsepnya mungkin spiritual religius gitu ya, mendekati Tuhan mungkin ya. Jadi tempat kita bersemayam kan, dwelling itu mungkin begitu ya, spiritual religius. Itu puasa. Asal katanya Sanskrit ya. Kata kedua ngabuburit. Nah, ini beda lagi. Jadi ini asal katanya Sunda gitu ya, ketahuan ya dari konstruksi katanya ya, diulang ada apa namanya? Suku kata yang diulang tuh biasanya Sunda banyak yang memakai seperti itu. Asal katanya dari burit. Burit itu kalau bahasa Sunda yang saya cari kemarin ketemunya adalah senja. Jadi ngabuburit itu pada intinya sebenarnya menunggu datangnya senja ya, burit. Nah, kalau di bahasa Indonesia burit itu bagian belakang kapal, buritan ya. Burit itu bagian belakang. Jadi eh, orang Jawa mungkin bisa relate juga di dalam bahasa Jawa ada istilah mburi, ya kan? Mburi itu belakang. Burit itu senja mungkin karena itu bagian belakang dari hari ya, towards the end of the day gitu ya. Jadi dia namanya ngabuburit, menunggu senja. Nah, kalau menunggu senja, kita ngapain? Kita mencari takjil ya. Nah, takjil ini dan TT yang lain yang kita preview di depan tadi itu asalnya Arab, jelas ya. Takjil itu apa? Makanan. Nah, kalau kita memahaminya takjil itu sekarang kan bendanya ya, makanan gitu. Tapi sebenarnya takjil itu kalau asal katanya bukan benda tapi proses ya. Jadi kata dasarnya itu kata kerja yang apa istilahnya mengalami perubahan bentuk. Jadi kata dasarnya ajala, ajala itu mempercepat sesuatu proses gitu, mempercepat sesuatu karena apa ditekan di tengah. Jadi huruf tengahnya ditekan tuh maknanya itu dahsyat gitu ya, bener-bener dipercepat gitu, mempercepat jadi cepat banget, mempercepat hasten gitu ya, mempercepat ajalah. Lah takjilun itu bentuk kata benda verbal, jadi kata benda verbalnya, jadi kata benda yang berdasarkan kata kerjanya. Jadi takjilun itu sebenarnya proses mempercepatnya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya di Indonesia kan takjil itu percepatan gitu ya, nggak ada hubungannya sama makanan snack gitu. Jadi takjil itu aslinya bukan snack, tapi mungkin ya namanya bahasa kan kontekstual ya, jadi berubah menurut konteks masyarakat. Jadi mungkin makanannya itu dipakai untuk mempercepat buka gitu. Jadi memang ada saran kalau puasa itu eh, kalau sudah masuk waktunya berbuka disarankan untuk mempercepat bukanya gitu ya. Takjilun. Jadi percepatan. Kata setelah takjilan ngapain? Setelah takjilan taraweh ya. Jadi kata berikutnya kita sering dengar taraweh, tarawih ya. Jadi kalau bahasa orang Jawa teraweh, teraweh. Nah, teraweh ini asal katanya kata kerjanya ini sama tarawih itu eh, kata benda verbal juga. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja gitu ya, kata benda verbal. Banyak istilah-istilah yang kita serap dari Arab itu yang wujudnya
kata benda verbal atau bahasa Arabnya masdar gitu ya. Rawaha itu artinya itu menenangkan. Lagi-lagi ada penekanan di tengah, itu berarti benar-benar menenangkan. Jadi itu kayak serius menenanginya beneran. Rawaha. Nah, kata benda verbalnya itu tarwihah, itu proses menenangkannya gitu. Penenangan ya. Jadi tarwihah itu penenangan. Jadi itu kata benda verbal. Lalu tarawih itu apanya? Tarawih itu kata benda verbal jamaknya, tapi berubah jamak taksir, jadi berubah wujudnya. Jadi dari yang tarwihah itu singular, ini jadi jamaknya itu tarawih ya. Jadi dia tarawih. Tarawih itu proses penenangan yang banyak atau istirahat. Jadi istirahat itu juga sama. Rehat. Rehat itu kata dasarnya juga kita serapan dari rawaha, ini sama. Rehat. Istirahat. Nah, istirahat itu ya menenangkan diri sendiri sebenarnya. Jadi di dalam bahasa Arab tuh ada, jadi biasanya kata kerja itu terdiri dari 3 huruf dasar. Kalau di sini ro fa ha, I'm sorry, ro waw ha gitu ya, rawaha. Atau kalau kata kerja itu dia melakukan, itu fa'ala gitu ya, fa'ala. Jadi itu bisa berubah jadi apa, kalau ditekan ya fa'ala gitu ya. Nanti kita lihat contoh perubahan yang lain. Ini yang terakhir kata yang kita bahas hari ini, tadarus. Nah, ini dari darosa, ini artinya dia belajar. Darosa itu sebenarnya artinya belajar. Kalau kita tadarus apa ya? Membaca ya, membaca Al-Quran gitu ya. Mungkin proses belajarnya salah satunya dengan membaca Al-Quran, tapi darosanya sendiri itu artinya belajar. Lampau ya, dia laki-laki belajar. Darosa kata dasarnya. Perubahan bentuk kata kerjanya jadi tadarosa, jadi ditambahin kata ta di depannya kata itu jadi punya makna sebenarnya saling. Jadi ini saya juga baru belajar sih. Jadi saling belajar, artinya tadarus itu tidak hanya sekedar membaca, tapi saling belajar dari berbagi ya, satu sama lain. Itu namanya tadarus. Kok bahasa Jawanya jadi deres gitu, padahal tapi deresnya sendiri kan, kalau di sini kan deres tuh ya baca Quran mungkin kadang-kadang cepet-cepetan gitu, tapi aslinya ternyata saling belajar. Nah, tadarus itu lagi-lagi bentuk kata benda verbal dari tadarosa itu tadi. Jadi tadarus itu proses belajar bersamanya, jadi proses berbagi ilmu, secara khusus ilmu Al-Quran gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin jeli, kata dasar darosa itu juga ada di kata apa? Madrasah ya. Tempat belajar, madrasah itu. Jadi gurunya namanya mudaris gitu ya. Jadi kata dasarnya darosa, madrasah. Kita sering ngerti ada apa? Madrasah ibtidaiyah negeri gitu kan. Min gitu ya. Itu tempat belajar yang pendidikan dasar yang setara sekolah dasar gitu ya. Itu darosa, belajar. Oke. Jadi mungkin untuk Petrikor kali ini kita menyelami makna kata ya, sehingga kita bisa mungkin menemukan nuansa baru, sudut pandang, wawasan baru yang membuat pengetahuan atau wawasan kita lebih kaya ya. Jadi ternyata itu ya bukan salah kaprah, tapi dibalik itu asal katanya itu punya makna yang berbeda. Mungkin bisa disebut lebih dalam juga gitu ya. Sampai ketemu di Petrikor yang selanjutnya.